Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan yang diadakan mulai pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati untuk membahas mengenai konflik antar Indonesia dan Belanda. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. Tepatnya pada 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati diresmikan. Pada umumnya, perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang salah satunya ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku orang ketiga menanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoek Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killen ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946. Perjanjian Linggarjati selesai pada 15 November 1946 dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para deklarasi melakukan perbaikan isi perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak negara. Berikut tokoh yang dalam perjanjian bersejarah tersebut. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Akagani Susanto Tirto Porojo dan Muhammad Roem. Sedangkan Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, H.J. van Mook, serta Philibert. Sedangkan Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killen. Ada 4 isi perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut, menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau dinamakan RIS. Keempat, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Adanya perjanjian Linggarjati memberi dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Berikut beberapa dampaknya. Dari dampak positif, pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dan adanya beberapa dampak negatif seperti Indonesia hanya memilih wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Meski sudah ditandatangani 4 bulan setelah itu, tepatnya 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I, yaitu serangan dari Belanda ke wilayah Indonesia.
Akibat konflik antara dua negara kembali memanas. Pada akhirnya, konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan perjanjian Renville. Namun banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia. Sekian, terima kasih.